Saya Manudin. Saya Nurhalisa. Saya Elsa Sadia. Saya Dalian Nurzemat Dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membuat video wawancara mengenai materi HIV atau AIDS untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran PJOK. Langsung aja yuk kita ke videonya. Nah teman-teman semua, di sini kami sedang dibersamai oleh narasumber kami, yaitu Ibu Meli Dotaria. Beliau adalah salah satu tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di wilayah Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Mungkin lebih detailnya Ibu bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Alfa ya. Alfa. Ya, Alfa. Ya, baik, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Meli Dotaria, bekerja di Puskesmas Cimanuk. Saya sekarang sebagai bidan desa di Desa Pupahandap. Nah Ibu, kami sudah mempersiapkan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu dari saya. Sebelumnya karena sudah terlalu banyak yang terkena HIV atau AIDS di Indonesia, mungkin bisa dijelaskan menurut Ibu apa itu HIV atau AIDS? HIV atau AIDS ya? HIV itu sendiri menurut saya ya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita atau manusia. Dimana kalau sudah terserang itu sistem kekebalan tubuh itu sangat rentan terhadap infeksi atau penyakit. Dan kalau untuk AIDS itu sendiri itu bagian akhir dari HIV ya. Kalau dia sudah HIV-nya sudah parah itu bagian akhirnya. Dimana sistem kekebalan tubuh itu dia sudah tidak bisa melawan lagi si penyakit dan infeksi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua itu ada pertanyaan gejala apa saja sih yang dirasakan oleh pengidap HIV atau AIDS itu sendiri ya. Biasanya sih gejala yang terjadi pada penderita HIV atau AIDS itu sendiri sih bervariasi ya. Dimana tergantung infeksinya, dia terkena infeksinya. Biasanya sih gejala awal itu timbul kayak seperti flu. Biasanya itu demam atau sakit kepala dan kelelahan. Berlanjut dengan infeksinya makin parah, itu biasanya terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis, demam yang berkepanjangan, sakit kepala yang hebat. Biasanya seperti itu. Dan terjadi ini infeksi pneumonia atau biasanya mungkin anak-anak suka ngelihat atau mendengar dia batuk-batuk sampai sesak. Sama toksoplasma. Toksoplasma itu sendiri parasit yang dapat dari kotoran binatang. Karena si imun kekebalannya itu udah ini ya, udah di bawah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara HIV atau AIDS ditularkan dari pengidap ke orang lain? Dan adakah cara agar kita tidak dapat ditularkan? Baik. Berarti ini pertanyaan berikutnya itu tentang cara penularan ya. Cara penularan HIV dan AIDS itu sendiri biasanya itu penderita yang mengidap HIV atau AIDS itu berhubungan seksual, dia tidak memakai kondom. Kedua, pemakaian jarum suntik ya, pemakaian jarum suntik yang berbarengan. Itu yang kedua, cara penularannya. Yang ketiga, donor darah, sedangkan yang dosis darahnya itu sudah terinfeksi dari penderita. Untuk cara pencegahannya itu sendiri, mereka yang pengidap HIV atau AIDS itu berhubungannya harus memakai kondom dan tidak memakai jarum suntik yang berbarengan. Ya. Yang selanjutnya itu donor darah yang sudah diuji. Ibu, pertanyaan selanjutnya, jika kita lanjut Pertanyaan terakhir ya. Baik Ibu, jadi pertanyaan selanjutnya, jika kita menjadi pengidap HIV atau AIDS, positif HIV atau AIDS, bagaimana cara menyembuhkan atau menghilangkan virus dari dalam tubuh kita? Untuk sampai sekarang sih obat yang bisa menyembuhkan total itu belum ada ya. Tapi hanya ada obat yang buat mencegah aja. Mencegah biar tidak si virus itu tidak berkembang sampai pesat gitu ya.
salah satunya itu dengan antiretroviral namanya ya, ada obatnya seperti itu. Dan keuntungannya selama kita mengkonsumsi obat itu bisa menambah kekebalan tubuh ya. Terus selanjutnya itu kekebalan tubuh mencegah terjadinya parasit atau infeksi toksoplasma itu yang tadi kotoran yang dari binatang. Oke Ibu, melanjutkan pertanyaan sebelumnya sekaligus pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apakah ibu yang sedang hamil dapat menularkan virus HIV-nya itu terhadap bayinya? Oke, jadi pertanyaan terakhir ya. Penderita ibu hamil, ibu hamil yang menderita HIV itu bisa menularkan kepada anaknya jika si ibu hamil itu dia melahirkan secara normal karena dia tertular dari darahnya dan cairan dari bayinya itu sendiri ya. Jika anaknya atau ibunya tidak mau anaknya terinfeksi atau terkena, itu si ibu hamilnya bisa melahirkan secara SC dan ibunya tidak menyusui kepada anaknya. Itu insya Allah anaknya aman dari penyakit HIV itu sendiri. Dan biasanya nanti itu lahirnya itu harus di rumah sakit. Di rumah sakit nanti selanjutnya itu bakal ada pemeriksaan HIV. Cukup sekian video wawancara dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami membuka sebesar-besarnya kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.